Hello guys, welcome to Keponi Channel dan hari ini kita mau open Q&A sama Pak Parmadi. Yeay. Jadi kita udah dapat beberapa list pertanyaan dari teman-teman dari DKV SMKN 9 Bandung dan dari netizen-netizen juga. But sebelum nonton, I would be appreciated kalau kalian di subscribe dulu dan di klik dulu tombol lonceng di sebelahnya, oke? Gimana nih Pak, langsung aja tanya. Boleh. Pertanyaan yang pertama, sebenarnya tuh apa sih ciri khas dari kamera DSLR? Ciri khas dari kamera DSLR itu yang pertama dibandingkan dengan kamera kayak pocket Ya. atau mirrorless itu yang pertama dia bentuknya lebih besar. Kenapa? Karena kamera DSLR itu di tengahnya itu ada kayak jenis kaca ya. Itulah kenapa disebut digital single lens reflect. Jadi ada kaca cermin yang merefleksikan cahaya, jadi cahaya masuk ke lensa. Dari lensa itu ke kaca, dia akan ditembakin ke atas, dipantulin ke atas, terus ke viewfinder, ke mata. Nah, ketika kita ngambil foto, itu dia si kaca ini akan naik ke atas. Jadi si gambar tadi dia akan terus tembus langsung ke sensor. Yap. Jadi ketika kita jepret kan viewfinder jadi gelap karena kacanya ngangkat. Nah, si kaca sama di atasnya tuh ada prisma ini yang menyebabkan si kamera DSLR itu bentuknya pasti akan lebih besar dibandingkan mirrorless. Begitu. Jadi ciri khasnya itu yang kedua, dia punya bunyi yang signifikan lebih keras. Karena tadi ada kaca itu kan dia ngangkat kan cepet cetek gitu kan. Nah, itu si bunyi itu yang jadi ciri khasnya Makanya DSLR. kalau di foto suka ada cekrek gitu, berarti Iya. dari situ juga. Jadi kamera itu kalau bisa bunyi itu ada dua hal. Yang pertama tuh dari mirrornya naik turun kan dia mentok ke atas tok Yap. gitu kan. Yang kedua tuh dari si shutter blade-nya. Shutter blade itu yang persis di depan sensor. Itu ada kayak jendela. Nah, ketika dia membuka dia juga bunyi. Gitu. Cuman suaranya jauh lebih kecil. Itu kenapa kalau kayak mirrorless itu dia masih bunyi juga walaupun suaranya jauh lebih kecil karena si itunya yang bunyi, curtain namanya. Curtainnya dia bunyi. Begitu. Jadi kalau dibilang ciri khas seperti itu. Tapi kalau secara sensor, processing segala macam, SLR sama mirrorless itu mirip. Mirip. Yang agak beda tuh hanya smartphone sama pocket. Nah, kalau di smartphone atau pocket ada yang shutternya tuh shutter elektronik. Jadi dia tanpa menggunakan jendela fisik beneran, itu dia menggunakan elektronik sensornya. Itu bisa silent, nggak bunyi sama sekali. Oke. Begitu. Dan ukuran sensor. Ukuran sensor. Jadi kayak kalau mirrorless sama DSLR umumnya sama ya, sensor yang dipakai kan sama-sama APS-C atau sama-sama full frame. Tapi kalau pocket biasanya sensornya lebih kecil. Apalagi kalau kayak smartphone gitu sensornya kan kecil banget. Begitu. Jadi itu bedanya. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang kedua. Berarti lensanya itu bisa ganti-ganti gitu kan? Dua-duanya bisa, Iya mirrorless dan DSLR bisa ganti. Yang nggak bisa pocket. Pocket. Smartphone ada lensa tambahan di belakangnya itu kan yang kecil-kecil aksesoris Iya. itu ya. Cuman itu biasanya menurunkan kualitas. Nah, kalau kira-kira nih, apa aja sih kira-kira faktor yang harus diperhatikan saat kita membongkar pasang lensa pada kamera DSLR? Biasanya kan suka langsung gimana gitu. Oke, sebenarnya gini. Kalau DSLR itu dia karena defaultnya posisi tertutup kan. Yap. Karena dia kalau dalam kondisi nggak dijepret, dia kan curtainnya nutup, mirrornya juga nutup kan. Itu dia lebih apa ya? Nggak harus hati-hati mirrorless. Karena kalau kita buka mirrorless itu sensornya open wide, lebih gampang masuk debu, lebih gampang masuk segala macam. Jadi kalau yang paling benar itu yang pertama adalah secepat mungkin ganti lensa itu masukin dulu lensanya, baru beresin lensa yang udah dibuka. Ya. Gitu. Jadi kan biasa ada yang buka lensa, taruh dulu kameranya, dia masang tutup lensanya dulu segala macam, simpen kertas dulu, tapi kameranya terekspos kan. Ya. Nah itu salah. Harusnya begitu dikeluarin, lensa baru masuk dulu, baru urusin lensa yang berikutnya. baru. Kenapa? Karena bersihin sensor itu jauh lebih riskan dan jauh lebih susah dibandingkan bersihin lensa yang Iya. kena debu. Gitu. Oke. Tapi si apa namanya? Sensor itu kan depannya ada kayak kacanya gitu ya. Yap. Nah itu sebenarnya nggak sesensitif itu kok, nggak harus sampai bener-bener Langsung kayak gitu, gimana cuk, gitu ya. nggak apa-apa. Jadi kalau itu kan di kamera sekarang banyak yang punya pembersih ultrasoniknya, jadi kalau kayak debu-debu kecil dia bisa turun sendiri. Tapi yang penting tadi itu. Dan sebaiknya sih ada yang bilang kamera kalau ganti-ganti lensa dimatikan dulu. Tapi dari pengalaman saya pribadi kalau nggak dimatiin sebenarnya nggak apa-apa, asal kita hati-hati aja. Gitu. Jadi yang penting masukinnya pas, titik ketemu titik kan ada, atau Yap. kotak ketemu kotak, diputarnya dengan pas. Jangan dipaksain karena lensa itu pasti masuknya lembut kok. Nggak harus Oke. dipaksa. Asal mountingnya pas, dia pasti masuknya pas. Oke. Terus kemarin juga ada yang nanya, katanya aku pemula nih, tapi bingung memilih kamera DSLR apa mirrorless. Sebenarnya perbedaannya tuh apa sih secara sederhananya gitu? Secara sederhana gini, kalau dari pengalaman, kalau misalnya saya mau motret sesuatu yang cepat, Ya.
Kayak motret waktu itu pernah motret drag race ya, drift ya, Drift. mobil atau sport orang Iya, lari iya. segala macam, itu lebih prefer DSLR DSLR. karena dia menggunakan sensor autofokusnya itu menggunakan face detection namanya, dia lebih cepat. Nah terus frame rate-nya juga biasanya cenderung lebih tinggi. Tapi kalau sering traveling, sering jalan-jalan, Vlog mungkin kayak gitu ya. itu lebih cocok mirrorless karena lebih kecil, lebih ringan. Kalau untuk sensor sebenarnya kualitasnya nggak beda jauh karena sensor di DSLR dengan di mirrorless tuh kebanyakan sama. Kayak misalnya M3 dengan 600D kalau nggak salah sensornya mirip-mirip lah. Processing powernya juga sama. Kalau di Canon itu ada Digic 4, sama-sama pakai Digic 4 sama aja. Yang membedakan tuh yang pertama ada shutter lag. Mirrorless tuh cenderung lebih lambat shutter lag-nya. Jadi kita dari fokus ke jepret itu dia delay-nya sedikit lebih lambat. Mungkin kalau untuk pemula nggak begitu kerasa ya, tapi Iya. kalau kita motret udah serius, sesuatu yang cepat itu kerasa. Kayak motret orang dancing, nari, itu bakal kerasa ada shutter lag-nya. Lebih cepat pakai SLR. Tapi kalau untuk quality sebenarnya sama. Jadi kayak Sama untuk aja. traveling, Iya. untuk foto model nggak masalah mau pakai mirrorless. Dan yang kedua, mirrorless itu baterainya boros. Karena layarnya nyala terus kan. Iya, iya. Sensornya kan ngebuka terus. Sedangkan kalau SLR itu satu baterai kalau kita motretnya dikit-dikit nggak masalah. Seharian nyala terus dia akan standby. Kalau mirrorless dia nggak bisa seharian dinyalain terus, nggak bisa. Oke, kalau secara sederhananya kan pasti ada settingan-settingannya tuh di kamera DSLR. Kalau segitiga exposure itu apa ya kira-kira gitu? Segitiga Yang tepatnya. exposure itu adalah fondasi dari fotografi. Segitiga exposure itu isinya ISO, speed, sama aperture. Sederhananya gini, kalau ISO adalah tingkat sensitivitas sensor. Ya, Oke, semakin tinggi ISO maka akan semakin sensitif sensor. Semakin sensitif berarti waktu yang dibutuhkan untuk mengambil gambar yang sama itu semakin singkat. yap. Tapi dia punya minusnya, semakin tinggi ISO dia akan menghasilkan noise atau gambar jadi kelihatan kayak ada bintik-bintiknya. Kayak semut-semut gitu. Semut yang kecil banget Iya. sih biasanya. Dan noise itu biasanya hanya akan muncul di area shadow dan midtones. Oh, Gitu. Jadi oke, kalau oke, misalnya oke. scene-nya terang benderang, pakai ISO tinggi nggak akan terlalu kelihatan noise-nya. Makanya noise kalau di foto indoor kelihatannya di area yang agak-agak gelap, nah itu baru noise-nya kelihatan. Yang kedua adalah shutter speed. Itu seberapa cepat mirror tadi, shutter tadi buka dan nutup. Ini menentukan apakah objek yang kamu foto bakal motion blur atau enggak. Motion blur itu bisa dari kameranya goyang, bisa dari objeknya goyang. Iya. Ini yang menentukan si shutter. Dan yang ketiga adalah aperture. Aperture itu bukaan dalam lensa. Jadi lensa itu kan dalamnya ada kayak diafragma itu bisa membuka dan Iya, menutup iya, ya. iya. Nah itu kalau semakin besar si lubangnya, cahaya yang masuk semakin banyak, berarti waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Dan kalau dia bukaannya besar, itu menghasilkan yang namanya depth of field, ruang tajam. Ruang Nah, tajam. jadi kalau pakai lensa yang bukaan besar, angka bukaan besar ini ditandai dengan angka f yang semakin kecil, Iya. itu belakangnya bisa semakin blur. Ngeblur Depannya juga gitu. sebenarnya semakin blur, cuman biasanya depan kan nggak terlalu kelihatan kan, Iya. yang kelihatan kan blur di belakang. Belakang. Begitu. Nah, jadi intinya segitiga exposure itu adalah sesuatu yang harus kita balance sesuai dengan pemotretan yang kita mau. Kayak misalnya bikin teh manis lah. Ada yang seneng tehnya kan manis banget. Iya. Ada yang seneng gulanya dikit aja. Terus ada yang seneng kental gitu kan, tehnya Iya, iya, banyak. iya. Ada yang seneng encer gitu kan, airnya yang banyak. Nah, itu segitiga exposure kayak gitu. Tidak ada patokan pasti harus pakai ISO berapa, speed berapa, f berapa. Semua kembali ke dua hal. Yang pertama technical, apa yang mau kita foto. Yang kedua itu ke selera. Kita senengnya Iya. gimana? Gitu. Kalau saya seneng bokeh, berarti saya usahain gimana caranya selalu menggunakan bukaan yang besar supaya belakangnya blur. Iya. Nanti speed sama si ISO-nya mengikuti. Mengikuti. Ada yang seneng bukaannya yang sempit, jadi pengen tajam semua kayak flat lay gitu. Berarti pakai bukaannya yang diafragmanya kecil, angka F-nya besar, speed sama ISO-nya mengikuti. Dan seperti itulah kurang lebih. Ya. Dan pasti ada kayak perawatan-perawatan gitu kan buat kamera. Nah, sebenarnya suka ada jamurnya gitu. Kira-kira itu penyebabnya apa sih dan gimana gitu cara biar ngilanginnya atau apanya? Oke. Perawatan. Jamur itu kan penyebabnya adalah lembab ya. Iya, lembab. Musuh utamanya itu kalau kita simpan di kayak lemari atau di tas yang lembab Ah, gitu. see. Jadi usahakan sebisa mungkin tempat penyimpanan kamera itu kering. Jadi habis dibawa dari luar, kalau habis kehujanan atau apa langsung keluarin dari tasnya. Simpan di tempat yang kering, di angin-angin dulu lah Iya. gitu. Nggak harus dipanasin, jangan masukin ke oven gitu jangan. Nanti meleleh kan. kadang suka ada kayak boxnya buat Itu penyimpanan bisa gitu ya. kalau misalnya boxnya nggak punya, itu kita bisa pakai dryer yang suka ada di minimarket kan ada yang Oh, iya, iya. serap air itu. Iya. Itu juga cukup membantu gitu. Dan jamur juga dari situ, dari kelembapan udara. Jadi sesekali dibuka dari capnya. Jadi kalau lensa disimpan lama, dibukalah capnya, ditaruh di dry box gitu ya.
sesekali dibawa keluar, dibawa ke tempat yang panas-panas, dipakai berapa jepret biar nggak kering juga si minyak-minyaknya kan. Jadi intinya sih harus sering dipakai ya. Kalau sering dipakai, disimpan di tempat yang dry, itu harusnya nggak masalah. Oke. Terus kalau suka ada lensa apa sidik-sidik jari gitu di lensa atau di filter lensa itu kayak cuma pakai tisu doang apa gimana? Sebenarnya tisu itu agak berbahaya ya, karena kalau tisu dia bisa nangkap partikel kecil yang bisa ngebaret lensa. Paling aman tuh pakai microfiber namanya ya, yang itu kan lap kacamata. Iya, iya. Paling aman pakai itu. Dan ada juga produk komersil yang ada tersedia di pasaran. Tapi kalau dalam kondisi biasa sih sebenarnya kalau kita pakai kayak kain kaos gitu nggak masalah, asal bersih ya. Asal bersih aja. Paling ya. bagus sih pakai microfiber sebenarnya gitu. Dan kalau mau pakai semprot-semprotannya kan ada yang itu bisa buat yang kacamata, bisa juga cari yang khusus untuk lensa. Karena di lensa itu dia ada coating, ada lapisannya lagi di depannya. Jadi nggak cuma kaca, depannya ada kayak lapisan itu, dan kalau lapisan ini sampai rusak itu yang repot. Gitu. Oh, jadi tuh kayak gitu guys. Jadi tadi mulai dari cara settingannya atau perawatannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada yang nanya nih, kurang lebihnya foto hasil dari Canon sama Sony ini, maaf ya nyebut merek, tapi dia nanyanya kayak gitu. Katanya bingung katanya. Bagus mana? Iya. Lebih senang McD atau KFC? Kayak selera gitu kali ya. Semua kembali ke selera. Gitu. Jadi sebenarnya kalau secara hasil, emang ada yang bilang kecenderungan ya. Kayak misalnya Nikon cenderung warnanya lebih cerah. Canon lebih enak ngeditnya karena dia lebih netral. Sony itu diantara Canon dengan Nikon dan segala macam lah. Tapi semua sebenarnya kembali ke settingan. Karena di kamera tuh ada yang namanya white balance. Kalau white balance meleset, mau kamera sebagus apapun juga warnanya bakal amburadul. Terus ada picture style. Kita mau pakai picture style apa? Bisa kita pasang picture style yang mirip-mirip Nikon di Canon. Bisa, nggak masalah. Kita bisa bikin Nikon dengan picture style, dia bikin netral supaya hasilnya kayak Canon, sama nggak masalah. Yang membedakan tuh jadi semua kembali ke selera kita. Dan kita yang penting enak dan nyaman dengan kamera itu. Jadi kalau memilih kamera jangan dilihat dari merek apa, warnanya gimana segala macam, itu mah nomor sekian. Yang pertama datangin dulu toko kameranya, minta sama mas-masnya keluarin dua-duanya, kamu pegang. Cobain 1-2 jepret, ganti ke yang merek satunya 1-2 jepret, nah dari situ klik yang mana, udah gitu aja, dibikin simple. Jadi gimana selera sih ya itu? Selera, jadi cocok-cocokan lah. Iya, cocok-cocokan. Iya. Terus ada juga yang minta bahas lensa 35 mili katanya. 35 mili itu kan sebenarnya field of view ya. Dia nggak akan jauh berbeda dengan kayak kita punya lensa kit standar 1855. Ada 35-nya juga kan di situ. Nah, kalau mungkin ini maksudnya fix 35, kenapa dia bisa memberikan efek yang berbeda? Karena bukaannya berbeda. Fix 35 f1.8 ada kan, f1.4 juga kalau nggak salah ada. Itu yang membedakan tuh karena kalau misalnya kita pakai lensa 1855, kita putar di 35, f-nya mungkin mentok di 4 kan. Kalau nggak salah 4 atau 4,5. Dia nggak akan bisa blur belakangnya. Perspektifnya beda. Nah, kalau yang fix itu dia bisa belakangnya bokeh. Jadi kesannya emang lebih bagus karena dia ada efek-efek yang berbeda. Tapi secara overall kalau misalnya menyebutkan angka 35 cocoknya buat apa? 35 mili itu kalau di lensa yang di kamera yang crop factor kayak di DSLR yang biasa dipakai yang seri, kalau Canon 3 digit itu dia dikali 1,6 kalau di Canon. Jadi 35 mili di kamera crop factor itu dia akan menghasilkan field of view setara dengan 50 mili di kamera full frame. Oke, 35 dikali 1,6 ya mendekati 50 mili kan. Di mana 50 mili ini dianggap seringkali sebagai view yang normal. Artinya perspektif seperti mata kita melihat biasa. Jadi dengan lensa 35 ini secara kurang lebih ya, karena ini bukan pasti, itu kayak kita motret kayak dengan mata biasa aja gitu. Jadi apa yang kita foto itu seperti apa yang kita lihat. 35 tuh dia angka ajaibnya di situ untuk crop factor. Sedangkan kalau untuk full frame angka ajaibnya di 50. Begitu. Oke, terus bisa nggak motret tanpa lensa? Sebenarnya dari sejarah awal penciptaan fotografi, zaman dulu banget, ketika diciptakan tuh orang motret nggak pakai lensa. Ada yang namanya pinhole kamera, pernah dengar nggak? Iya, pernah. Pinhole kamera itu kan sebuah permukaan yang dibolongin, terus ditutup, di belakangnya dikasih kertas yang dia sensitif terhadap cahaya. Nah, ini kita bisa replikasi dengan kamera modern. Caranya gimana? Caranya lensanya buka. Si mountingnya ditutup pakai kertas atau pakai kartonnya agak tebal gitu ya. Kita kasih lubang aja pakai jarum di tengahnya, set, masukin. Langsung bisa aja gitu. Tapi kan karena lubangnya kecil banget nih, ini lubangnya harus kecil supaya bisa dapat gambar. Kita taruh kameranya di suatu tempat yang stabil gitu ya, yang nggak goyang-goyang. Kita pakai ISO-nya yang agak-agak tinggi, speed-nya yang lambat sekali karena dia kan lubangnya kecil jadi cahaya masuk kan pelan-pelan gitu ya. Nah itu kita pakai speed yang lambat, nanti pasti akan keluar hasilnya.
Dan menariknya di sini kalau kalian coba sendiri, itu gambarnya akan termirror, kebalik. Oh, kebalik gitu Kebalik. ya? Nanti kita bisa coba ya kapan-kapan eksperimen untuk Iya, bikin boleh, pinhole boleh. kamera dengan kamera modern ya. Iya, boleh juga Begitu. tuh, ide bagus. Dan kayaknya ini pertanyaan terakhir di sesi pertama ya, karena nanti bakal ada sesi keduanya, lebih kayak teknik, kayak gitu-gitu. Yang tadi katanya apa perbedaan dari lensa full frame dan APS-C dari DSLR dan mirrorless? Oke, mungkin bukan dari lensanya ya, Iya. karena lensa itu apa namanya? Lensa full frame bisa dipakai di APS-C, di Iya. crop ya. Tapi lensa crop belum tentu bisa dipakai di full frame. Sedangkan kalau dari sensor ini yang membedakan tuh dari kameranya, dari sensornya. Intinya gini, kalau tiga full frame itu menunjukkan dia lensa itu si width-nya, panjangnya itu 35 mili. Yap. Height-nya itu kalau di Canon saya lupa berapa, pokoknya 35 mili itu menunjukkan si panjangnya itu. Jadi si bawahnya ke atas itu kan, Iya, X kali iya. Y kan. Nah, Iya. di bawahnya 35 mili secara fisik. Kalau lensa crop itu dikurangin 1,6 kalinya. Jadi lebih Oh. pendek. Efeknya gimana? Lensa yang sama, misalnya kita punya lensa kayak tadi 35. Dipakai di full frame, view-nya ya 35 mili kan lebar banget tuh. Yap. Begitu dipakai di crop dia kayak dipersempit. Gitu. Efeknya yang pertama dia kalau pakai full frame itu dia lebih lebar. Dan kalau di crop itu lebih sempit. Jadi kalau lensa zoom itu akan kelihatan lebih deket di Lebih crop. dekat ya. Karena dikali 1,6 Iya. tadi, atas 1,5 di Nikon. Terus yang kedua itu lensa full frame cenderung bokehnya lebih dahsyat. Soalnya area sensornya kan lebih gede areanya kan. Jadi cahaya yang masuk lebih banyak kan. Nah itu juga menyebabkan blur yang belakang itu si ruang tajamnya lebih sempit. Jadi blurnya lebih dahsyat. Begitu. Nah sedangkan kalau untuk lensa yang khusus untuk crop kayak Canon FS1855 yang kit bawaannya let's say 600D, 700D, 1200D dan seterusnya. Itu nggak bisa dipasang di 5D. Kenapa? Karena mountingnya terlalu ke belakang. Oh, Jadi kalau kita paksain, masuk sih masuk, karena mountingnya kan sama tuh. Cuman resikonya, karena itu ada mirror kan, itu mirror tuh bisa nabrak si lensa. Belakangnya lensa itu akan kena mirror. ya. Nah, itu resikonya. Jadi itu kenapa kalau lensa-lensa yang full frame tuh dia cenderung lebih, belakangnya tuh lebih, kayak lebih dempet gitu ya. Iya, ya. Karena untuk clearance ke mirrornya tadi. Sedangkan lensa yang crop, dia ada resiko nabrak kalau dipasang di full frame. Walaupun ada beberapa lensa crop yang bisa dipasang di full frame, jadi kita akalin dikit bisa. Bisa Gitu. ya. Cuman ya nggak direkomendasiin. Jadi kalau mau nyobain ya bismillah dulu aja, cobain sekali jepret, dia nabrak nggak Nanti gitu. rusak lah, malah rusak nantinya kalau coba-coba. Gitu. Oke, jadi untuk sesi pertama kita udah beres ya questions, dan buat pertanyaan kalian yang belum kejawab sama Pak Parmadi, bisa nanti kalian cek di video yang keduanya ya. Dan kalian juga kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum ada nih sekiranya, kalian juga bisa komen di bawah. Dan juga terima kasih yang buat nonton, dan jangan lupa di share, di like, di komen, dan di subscribe. So, see you on next video. See you on next video.